Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak ketika dari rumah nih kita merasa ya masih haid, berarti kan kita enggak sholat. Lalu kita berangkat ke kantor atau yang masih kuliah ya berangkat ke kampus ya, dan kegiatan di kantor, kegiatan di kampus kan bisa jadi sampai malam. Lalu kita akhirnya merasa di zona aman, zuhur, asar, maghrib, kok nggak sholat? Iya nih belum bersih. Maaf, bersih atau belumnya seorang muslimah bukan patokannya mulut, bukan patokannya kan dari rumah masih berstatus haid. Ini hari terakhir, anggaplah ini jelang-jelang hari terakhir. Kadang kita 5 hari, kadang kita 6 hari, kadang kita 7 hari. Berarti di hari ke-5, 6, 7. Ya ini harus hati-hati. Ya ketika kita berangkat ya ini misalnya hari ke-5 haid kita ya. Kita berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah menganggap saya belum bersih. Maka saya tidak punya kewajiban sholat. Ternyata apa? Begitu di kantor dicek nggak waktu sholat zuhur, dicek nggak waktu sholat asar, di toilet. Kalau ternyata di pakaian dalam kita udah nggak keluar darah, udah seputih kapas, berarti apa? Wajib sholat. Asar ya yang mungkin zuhur belum bersih, nah begitu asar ke toilet begitu dicek udah nggak keluar darah. Jangan bilang masih haid. Berarti apa? Kamu itu sudah suci. Kamu punya kewajiban sholat. Pertanyaan saya, ketika di kondisi seperti itu, pada sholat gak sih di kantor? Waktu sholat zuhur itu, waktu sholat asar, kan bisa jadi. Enggak. Kenapa? Kan masih haid. Waktu di rumah kan kita masih kondisi masih haid. Nanyanya bukan dari rumah. Ya masih haid. Sekarang begitu waktu sholat tiba, ternyata kamu sudah tidak keluar darah, inqita'ud udam, udah seputih kapas, azan berkumandang, itu wajib sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Jangan alasan kan belum mandi. Emang belum mandi memperbolehkan kita meninggalkan kewajiban sholat? Ya enggak. Berarti apa? Kamu sudah masuk kategori syarat wajib sholat. Harus sholat zuhur. Bersihnya asar, harus sholat asar. Ya, bersihnya maghrib, ya harus sholat maghrib. Sampai rumah isya berarti apa? Kalau yang bersih dari zuhur, kita dianggap meninggalkan zuhur, asar, maghrib dengan sengaja. Yang bersihnya di waktu asar berarti meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Oh my God, Allah juga maha tahu. Kita belum mandi, emang Allah maha tahu. Ya, pertanyaan adalah kenapa nggak mandi? Apakah gara-gara nggak mandi lalu kita dapat dispensasi meninggalkan sholat? Tidak. Apakah karena di kantor lalu akhirnya Allah maha tahu kita boleh meninggalkan sholat? Tidak. Ya berarti apa? Kamu harus mandi. Karena kewajiban sholat sudah harus ditunaikan dan mensucikannya harus dengan mandi wajib, maka mandi wajib hukumnya wajib. Namanya juga mandi wajib, hukumnya wajib. Harus mandi di kantor. Ketika di kampus harus mandi di kampus. Dia akan menjadi dispensasi jika tidak mungkin mandi. Tapi ya yang mendapatkan dispensasinya hanya cara bersucinya, cara mandinya. Nggak bisa mandi silahkan dengan tayamum. Ya bukan karena nggak bisa mandi akhirnya nggak apa-apa meninggalkan sholat, salah teorinya. Nggak bisa mandi silahkan dengan tayamum. Tapi jangan langsung kalau gitu kita tayamum aja ya. Pastikan dulu misalnya kayak di kantor kita. Pertama, ada nggak fasilitas kamar mandi? Kalau ada berarti ya kita tidak mendapatkan dispensasi boleh tayamum. Harus mandi. Nah, kalau ternyata nggak ada ibu dry toilet dari lantai pertama sampai lantai terakhir itu semuanya dry toilet nggak mungkin mandi.
Boleh nggak dapat izin ya untuk cuti haid ya, cuti dalam kondisi untuk izin sebentar ya, pulang ya untuk mandi kalau rumahnya deket kan bisa balik lagi. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Allah Maha tahu baru. Ya itu alasan Anda tidak mungkin, nggak mungkin. Baru diperbolehkan gugurnya bukan sholatnya, gugurnya mandinya. Silahkan gantilah mandi dengan tayamum. Ya, emang boleh? Ya boleh. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43 Allah menyebutkan bagaimana kewajiban mandi pada saat junub itu diwajibkan. Namun ketika kondisinya falam tajidu ma'an, awalnya memang sebab tayamum itu tidak ada air. Tapi dalam perkembangan kondisi kontekstual dibolehkan tayamum tidak hanya karena tidak ada air. Hal-hal yang memang bisa memberikan mudorot lebih besar kalau mandi silakan dengan tayamum. Nah, kalau kamu tidak bisa menggunakan air untuk mandi maka fatayammamu sha'idan thayyiban, sama juga boleh dengan tayamum. Jadi tayamumlah pengganti mandi jika memang tidak mungkin untuk mandi. Namun ketika memungkinkan untuk berwudu ya silakan sholat untuk berwudu. Jadi tayamum pengganti mandi, wudu tetap untuk menunaikan sholat. Karena ada kalanya nih, ada Bu kamar mandi tapi maaf kamar mandi private di ruang direktur dan direkturnya maaf laki-laki, ya jangan, ini bisa mudarat lebih besar kecuali kalau ya ketika kita dipersilahkan untuk memakai kamar private ya dan direkturnya open gak nutup pintu ya, artinya siapa aja boleh masuk silakan. Tapi kalau tempat private wah ini bahaya ya, bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Nah, sehingga apa? Ketika memang tidak mungkin dengan mandi ya untuk menghilangkan najis, menunaikan kewajiban sholat, maka diperbolehkan dengan tayamum. Lalu berwuduklah seperti biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, tayamumnya sama enggak antara tayamum mandi dengan tayamum wudu? Kan kalau tayamum wudu cuman wajah lalu tangan. Kalau tayamum mandi apa harus berguling-guling? Kita minta sama OB kalau kamu nyapu jangan dibuang debunya. Kenapa? Saya minta sekantong. Ya, kenapa? Karena mau ditaruh di lantai untuk guling-guling. Ya tidak. Tayamum pengganti wudu sama dengan tayamum pengganti mandi. Karena pernah kejadian waktu zaman Rasulullah SAW saat di kondisi perang, ada sahabat yang terluka parah dan dia belum mandi junub. Akhirnya para sahabat yang lain kan harus memberikan keputusan kalau ya dia tetap harus sholat. Tapi gimana aku belum mandi junub? Oh ada yang ngasih ide, jangan suka sembarangan ngasih fatwa, ngasih ide. Ya bahaya kalau mendatangkan mudarat lebih besar. Udah dikasih ide, wah kamu harus guling-guling. Dilala akhirnya apa? Sahabat ini kan berguling-guling ya di tanah ya, di debu yang akhirnya membuat lukanya terkontaminasi, semakin membusuk. Lalu akhirnya dia meninggal. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah langsung marah. Kenapa? Karena kamu telah membunuh saudaramu sendiri. Ya jadi tayamum pengganti wudhu sama dengan tayamum pengganti mandi. Masalah nanti ketika sampai di rumah, Ustazah saya kepengen ngulang sholat. Ahsan, gak apa-apa. Yang tadi sudah sholat zuhur, sholat asar, ingin menyempurnakan kembali sampai rumah mandi, lalu istilahnya mengulang. Ya, sholat yang tadi sudah dikerjakan itu dipersilakan saja. Karena kisahnya ketika para sahabat yang pernah sholat zuhur, sholat asar di Bani Quraizoh, lalu ketika sampai di Madinah, sebagian kan ada yang sholat asar lagi. Sebagian tidak mengulang sholat asar lagi. Apa kata Rasulullah? Yang tidak mengulang kafafah cukup. Tapi yang mengulang laha ajron. Bagi dia 2 pahala. Sehingga ayo teman-teman sekalian, apapun kondisinya, sholat tidak bisa ditinggalkan. Kapan gugur sholat? Ketika memang sudah siap disolatkan.
dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.